Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membaca hadis Arba'in, hadis yang ke-19 ya, dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu al-Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini merupakan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas sudah kita ceritakan, beliau ini dari sisi bapak atau dari segi ayahnya dekat dengan Rasul. Karena beliau ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ayah beliau adik kakak dengan ayah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi ibu, beliau juga jadi keponakan istri Rasul. Rasulullah punya istri namanya Maimunah. Maimunah ini punya adik namanya Ummu Fadl. Nah, Ummu Fadl ini adalah ibunda dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari sisi bapak dia dekat dengan Rasul, dari segi ibu juga beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Abdullah ibn Abbas ini selain sahabat, beliau juga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah dan meninggal pada tahun 68 Hijriah di kota Taif dalam usia yaitu 71 tahun. Beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 1661, ada yang mengatakan 66 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya 1660 lebih beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya apa yang kita baca di pagi hari ini, beliau mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu saya mengendarai kuda atau unta di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bercerita, saya dulu pernah mengendarai unta atau kuda di belakang Nabi. Maksud di belakang Nabi adalah mungkin bersama Nabi satu mobil atau satu kendaraan, satu unta atau satu kuda. Beliau di belakangnya Rasul. Mungkin kalau bahasa kita dibonceng ya. Artinya Rasulullah mengendari kuda dan unta, Abdullah bin Abbas ikut di belakangnya. Lalu saat itu Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, beliau berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya gulam, wahai anak kecil. Karena memang Abdullah bin Abbas masih usia anak-anak di masa Rasulullah SAW ada. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Jadi ketika Rasul meninggal, beliau baru berusia 13 tahun. Berarti masih kanak-kanak sekali waktu Rasulullah memberikan nasihat ini. Maka Nabi menggunakan kalimat, ya gulam, wahai anak kecil.
Inni u'allimuka, sungguh aku akan mengajarkan kepada kamu kalimat, yaitu nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang tentunya bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat ini. Jadi di sini Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Abbas dengan beberapa nasihat. Tentunya karena memang yang pertama Abdullah ibn Abbas masih kecil, maka Rasulullah memberikan nasihatnya itu yang ringan, yang memberikan nasihat-nasihat yang tidak berat untuk diterima sebagai seorang anak kecil. Maka beliau dengan mengatakan wa'alimuka kalimat, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Artinya nasihat-nasihat yang pendek. Karena memang Rasulullah melihat siapa yang diajak bicara, karena beliau ini seorang anak-anak, maka Rasulullah SAW pun memberikan nasihatnya pun dengan singkat. Maka dengan kalimat, ini wa'alimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa untuk memberikan pendidikan anak itu tidak harus berbentuk klasikal, tidak harus berbentuk di kelas, tidak harus berbentuk yang formal. Bahkan dimanapun kita duduk dengan anak-anak kita, berikanlah mereka nasihat-nasihat. Bahkan saat berjalan, di saat mengadakan perjalanan di dalam mobil, di motor atau mungkin di kendaraan umum, ketika kita duduk dengan mereka, maka berikanlah nasihat-nasihat kepada mereka. Kadang-kadang nasihat-nasihat yang seperti itu lebih mengena kepada anak-anak kita dibanding duduk di dalam kelas dengan berbentuk formal. Ini Rasulullah lihat dengan kalimat ketika, kata Abdullah bin Abbas, ketika aku sedang mengendarai unta bersama Nabi, dibonceng sama Nabi, Nabi memberikan nasihat kepadaku. Ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa untuk memberikan pendidikan anak itu tidak hanya dengan jalur formal, tidak hanya dengan model di kelas saja, tapi ajarkan, berikan pendidikan, berikan nasihat di saat di jalan, di mobil, di motor, atau di kendaraan umum, atau mungkin sedang berjalan kaki, atau mungkin dalam keadaan santai. Di rumah kita sedang duduk menonton TV misalkan, kita berikan nasihat, kita berikan kalimat-kalimat yang baik-baik. Di saat itu, anak itu lebih mengenal nasihat-nasihat dari orang tuanya di saat seperti itu. Maka di sini kita lihat sekarang itu pendidikan anak-anak ada yang model alam ya. Mungkin ada pemberikan pendidikan secara alam, sekolah alam. Karena memang pendidikan waktu diberikan nasihat-nasihat itu di jalur-jalur yang santai, yang sedang sambil bermain atau sambil berjalan, itu lebih mengena kepada anak kita. Maka ini sistem sudah ada dari Rasulullah SAW. Ya gulam ini wali muka kalimat. Terus yang dari kalimat ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Di dalam berdakwah, audiens, orang mukhatab, orang yang kita ajak bicara itu ada 3 model. Ada yang pertama, yang kita ajak bicara itu orang itu di bawah kita. Dari segi usia, di bawah kita. Masih di bawah kita lah. Atau yang mungkin sepadan seumur dengan kita. Yang kedua, ada yang kita ajak bicara itu orang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga, ada orang yang belum beriman atau tidak sama dengan kita atau yang tidak sejalan dengan kita. Seperti orang yang beriman atau mungkin punya aliran berbeda dengan kita. Maka ketika yang kita ajak bicara itu anak-anak yang di bawah umur kita atau di bawah umur kita lebih muda atau anak-anak masih usia kanak-kanak, maka bentuk dakwah kita itu berbentuk nasihat. Nah, seperti ini, ya gulam ini wali muka kalimat, anak kecil, aku berikan kepada kamu beberapa nasihat, beberapa petua, beberapa ajaran, tapi langsung. Begitu juga kita, ketika kita memberikan ajaran kepada anak-anak kecil, atau anak-anak umur mungkin yang di bawah kita, terutama yang masih kecil-kecil, itu berikan nasihatnya secara langsung, dengan kalimat saya nasihatkan kepada kamu. Saya kasih kamu nasihat, itu boleh. Dan itu adalah cara dakwah. Tapi ketika kita berbicara atau dia yang kita ajak bicara itu orang-orang yang sudah dewasa atau lebih tua dari kita, maka kita nasihat itu dalam bentuk mau'izah hasanah, dalam artian itu nasihat
yang baik yang tidak terasa kalau dia sedang dinasehati. Nah, ini yang disebut dengan hikmah. Jadi kita memberikan nasihat kepada orang tua, berikan nasihat yang tidak terasa kalau itu sebuah nasihat. Berikan ajaran, tapi dia tidak merasa diajari. Nah, itu namanya mau'izah hasanah atau hikmah. Nah, berikan dakwah dengan cara hikmah. Karena berbeda. Karakter orang tua ketika dinasehati biasanya akan lebih banyak yang tersinggungnya. Berbeda dengan anak-anak. Ini saya nasihatin kamu ya, itu boleh untuk anak-anak. Seperti Nabi, ya gulam ini wali muka kalimat. Saya ajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Tapi kalau untuk orang yang sudah dewasa, maka kita berikan ajaran-ajaran, tapi dia tidak terasa kalau sedang diberikan ajaran. Jadi kalau bahasa orang sekarang, jangan seperti menggurui. Nah, seperti menggurui. Berdakwahlah dengan cara hikmah. Orang tua itu tidak merasa digurui oleh ustadz yang muda. Tidak merasa seperti anak kecil lah. Jadi berbeda sikapnya itu. Nah, maka di sini disebut hikmah hasanah. Jadi ada nasihat, ada hikmah, dan yang ketiga ada orang yang bertentangan. Ada orang yang bertentangan. Ada orang yang bertentangan aliran atau lain agama. Ketika kita berdakwah, maka bukan dengan cara nasihat, bukan dengan cara hikmah, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi ajaklah diskusi dengan cara yang lebih baik. Nah, ini merupakan hikmah yang diajarkan dari kalimat ya gulam, inni wa'alimuka kalimat. Wahai anak kecil, kata Rasul, aku ajarkan kepada kamu beberapa nasihat, beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini nasihat pertama Nabi untuk Abdullah bin Abbas, tapi juga berlaku untuk kita semua sebagai umatnya. Nabi bilang, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tentunya, menjaga Allah itu dengan jalan menjaga syariatnya. Menjalankan syariatnya. Ini adalah cara menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Kalimat menolong Allah ini maksudnya adalah menjalankan syariat, menyebarkan syariatnya Allah. Kita dakwah, itu adalah menolong Allah. Jadi kita menjaga Allah artinya menjaga syariat-syariatnya, menjaga aturan-aturannya, menjauhi larangan-larangannya. Itu kalimat ihfadillah. Jagalah Allah, jagalah syariatnya. Perintahnya laksanakan, larangannya jauhi. Niscaya yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau engkau sudah menjaga syariatnya Allah, Allah akan menjagamu di dalam kehidupan di dunia. Allah akan menjagamu di dalam kehidupan kubur. Allah akan menjagamu dalam kehidupan akhirat. Kalau kamu menjaga syariatnya Allah SWT. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya, ketika kamu menjalankan syariat Allah, maka Allah itu dekat denganmu. Engkau kalau punya hajat akan berdoa, akan digabulkan. Kalau engkau sudah mengalami kesulitan, akan diangkat kesulitannya. Kalau engkau sedang ada masalah, maka akan diangkat permasalahan. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Nah, di sini katakan, ihfadillah tajidhu tujahak. Jika engkau menjaga Allah, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Allah dekat dengan kita. Insya Allah Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu menjaga syariatnya, sehingga Allah selalu menjaga kita. Kemudian nasihat yang kedua ya, ini hitungannya karena ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak, hampir sama. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan dekat denganmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maksud pertolongan kepada Allah, yaitu minta pertolongan yang hanya bisa Allah saja yang lakukan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Artinya meminta pertolongan, meminta sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kecuali Allah. Seperti minta keselamatan, minta kebahagiaan.
Nah, ini adalah datangnya hanya dari Allah. Maka tidak boleh seseorang minta semua itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Berbeda ketika kita minta kepada seseorang diperbolehkan selama perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh orang itu. Misalkan kita minta minum kepada teman kita minta untuk menolong orang itu kepada saya minta apa yang bisa dikerjakan itu diperbolehkan. Minta sama teman kita tolong belikan kue, oh, boleh. Itu bukannya musyrik karena hal itu bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tolong kasih ingat saya ya nanti jam 2 saya akan ada janji, diingatkan itu boleh. Tapi kalau minta kepada Allah hanya kepada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Minta kebahagiaan itu hanya kepada Allah. Minta keselamatan hanya kepada Allah. Minta keberkahan dari Allah. Minta sehat hanya kepada Allah. Nah, jadi mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Maksudnya dalam hal-hal yang hanya Allah bisa memberikannya. Tidak boleh minta kepada yang lain. Kalau engkau minta kepada manusia terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, itu namanya musyrik. Minta kebahagiaan, keselamatan dari manusia. Itu adalah kemusyrikan. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, mintalah hanya tolong kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Lalu wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat berkumpul bersama-sama berbondong-bondong ingin memberikan manfaat kepada kamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, wa in jitama'u ala ayyadurruk, seandainya mereka berkumpul berbondong-bondong bersama-sama ingin memberikan kebahayaan kepadamu, kecelakaan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan kecelakaan itu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Nah, ini tentunya harus kita yakini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita sengsara kecuali Allah. Bahkan kata Allah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk bersama-sama ingin memberikan, menolong kita, tapi kalau Allah belum tentukan, tidak akan ada yang bisa menolong kita. Dan seandainya manusia berusaha ingin mencelakakan kita, tapi Allah belum tentukan, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita. Ini adalah keyakinan yang ditanam Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas. Dan ini juga hal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada anak-anak kita itu bahwa tidak ada yang bisa memberikan, memenuhi, mengkabulkan hajat-hajat kita kecuali Allah. Dan tanamkan kepada anak-anak kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kalau Allah kehendaki kita celaka, dan tidak ada yang bisa mencelakakan kita kalau Allah kehendaki selamat. Tidak akan ada yang bisa memberikan kita kebaikan jika Allah menghendaki kehancuran. Sebaliknya tidak akan ada yang bisa menghancurkan kita jika Allah kehendaki kebaikan dan keselamatan. Ini 3 hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, seperti Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas si kecil ini. Nah, Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, diajarkan ini nasihat untuk menunjukkan bahwa kita pun hendaklah tanamkan kepada anak kita tauhid. Ini semuanya mengandung tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Seandainya semua manusia ingin berbuat buruk, tidak akan bisa memberikan keburukan kecuali dengan apa yang telah ditentukan Allah. Jika ada yang ingin memberikan manfaat dan kebaikan, tidak akan ada yang bisa kecuali dengan apa yang telah ditentukan Allah. 3 nasihat yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang disebut dengan tauhid. Lalu di hadis ini dilanjutkan lagi, ihfadillah tajidhu amamak.
Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Maksudnya seperti tadi. Ketika kita menjaga syariat Allah, Allah akan dekat dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat kamu dalam keadaan senang, ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah akan kenal kepadamu ketika kamu dalam keadaan kesulitan. Nah, ini nasihat yang keempat. Jangan hanya kenal kepada Allah di saat kamu susah. Tidak sedikit orang-orang itu kalau sedang susah begitu luar biasa doanya sambil menangis. Kalau sedang susah, sholatnya begitu khusyuk. Kalau sedang susah, begitu banyak sedekah. Tapi kadang-kadang ketika bahagia, dia lupa kepada Allah. Ketika dia senang, dia lupa kepada Allah. Ketika dia belum ada masalah, dia lupa. Ketika ada masalah, baru ingat kepada Allah. Apa kata Rasul? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah. Dekatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Allah di saat kamu senang. Misalnya di saat sulit, Allah akan datang kepadamu dan memberikan pertolongan kepadamu. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah ibn Abbas. Kepada kita juga sebagai contoh, hendaklah ajarkan kepada anak-anak kita bahwa untuk mengenal Allah itu bukan hanya di waktu susah. Kenali Allah kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Bahkan saat senang, kenali Allah. Saat senang, ibadah. Saat senang, taatlah kepada Allah. Niscaya saat kamu sulit akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita dan juga di dalam diri kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka saat susah, saat sedih, saat sulit mau ditolong oleh Allah, maka jangan lupa. Saat kita senang, jangan lupakan Allah. Beribadahlah kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Nah, seperti dalam surat Al-A'raf Allah katakan ayat 157, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu fis sarra' wad dharra. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ayo kita tetap ibadah. Kalau kita dalam keadaan senang kita ingat sama Allah, maka saat sulit kita akan diingat oleh Allah. Ketika kita dekat kepada Allah di saat senang, di saat sulit Allah akan dekat kepada kita. Makanya ada orang yang saat sulit itu berkepanjangan. Kesulitannya tidak diangkat oleh Allah. Mungkin karena saat dia senang dilupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini senang dan sulit adalah ujian. Bahkan kata para ulama, banyak orang yang selamat diuji dengan kesulitan. Tapi banyak orang yang tidak selamat ketika diuji dengan kesenangan. Ketika seseorang menjadi pejabat, itu sebenarnya ujian. Maka supaya kita selamat dalam ujian itu, kenalilah Allah di saat senang kita, di saat menjabat, di saat jadi orang kaya, di saat sehat, kenali Allah. Nanti sekali waktu saat kita terpuruk, saat kita terjatuh, saat kita kena ujian, akan diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ma asabaka lam yusib, dikatakan wa'lam anna ma akhta'aka wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ma akhta'aka, apa yang kamu lakukan dari sebuah kesalahan. Dikatakan di situ, i'lam, ketahuilah apa yang kamu salah, lam yukhti'uka, dikatakan di situ, dan ketahuilah sungguh apa yang kalau diterjemahkan ini, ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan atasmu tidak akan menimpamu. Dan apa yang menimpamu itulah yang ditakdirkan atasmu. Ini terjemah kalau kita bahasakan, ketahuilah annama akhta'aka, ketahuilah apa yang menyebabkan kamu salah, lam yakun liyusibak, bukan sebab musibahmu menimpamu. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu
lam yakun liyukhti'ak, tidak menjadi kesalahanmu atau menyebab kesalahanmu. Artinya apa? Tidak setiap musibah itu karena kesalahanmu. Tidak setiap kesalahanmu itu menyebabkan musibah. Nah, ini kata para ulama, tidak setiap musibah yang menimpa itu kesalahan kita. Boleh jadi itu sudah takdir dari Allah. Kalau semua musibah itu karena kesalahan kita, banyak sekali orang-orang yang soleh kena musibah. Orang-orang yang taat kena musibah. Orang ahli ibadah kena musibah. Oleh karena itu, tidak setiap musibah itu karena kesalahanmu. Begitu juga, tidak setiap musibah, tidak setiap musibah karena kesalahanmu, tidak setiap kesalahanmu itu menjadikan kamu selamat dari musibah atau kena musibah. Intinya, semua itu sudah ada takdir dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus menanamkan kepada anak kita bahwa takdir Allah itu berlaku. Tidak setiap musibah yang menimpa seseorang itu karena kesalahannya. Dan tidak setiap kesalahan itu menimbulkan musibah. Ada orang yang tidak berlaku dosa, maksud tidak maksiat, tapi tetap kena musibah. Ada orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak melanggar aturan Allah, tapi kena musibah juga. Kenapa? Karena musibah itu tidak selalu menjadi hukuman bagi seseorang. Musibah itu sering kita mendengar sebagai peninggi derajat, sebagai penghapus kesalahan, sebagai peninggi nanti derajat kita di dalam surga. Makanya di dalam hadis sahih Rasulullah pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Di dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan," siapa yang dikehendaki menjadi baik, yusib minhu, Allah berikan musibah kepadanya. Jadi harus kita ketahui bahwa tidak setiap musibah itu karena kesalahan kita, tapi itu memang sudah takdir dari Allah. Maka dari kalimat ini tidak boleh kita menuduh orang yang kena musibah itu, wah ini pasti banyak dosanya. Dia kena musibah, wah ini karena kesalahannya. Wah ini musibah pasti karena keteledoran. Tidak. Tidak setiap musibah itu kesalahan. Tidak musibah itu karena dosa. Banyak orang-orang soleh kena musibah. Banyak orang yang sudah berhati-hati tetapi kena musibah juga. Jadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kalimat sebelumnya, "Law jitama'atil umma ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Seandainya seluruh manusia ingin memberikan manfaat, memberikan kebaikan, tapi kalau belum ditentukan oleh Allah, tidak akan bisa mereka memberikan kebaikan sedikit pun. Begitu juga mudarat. Ternyata kebaikan dan mudarat itu ada takdir dari Allah SWT. Jadi kita tidak perlu mengeluh. Ustaz, saya ini kan sudah sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal. Duha saya sudah laksanakan. Tahajud alhamdulillah. Sedekah juga alhamdulillah. Kok saya masih ada kena musibah ya? Ada masalah, ada ujian dalam hidup saya. Itu hal yang biasa. Karena memang tidak setiap musibah itu identik dengan kesalahan. Tidak setiap musibah itu identik dengan dosa. Karena ada kata Rasulullah SAW, musibah itu justru boleh jadi kalau memang dia ahli maksiat, musibah yang menimpa orang itu boleh jadi sebagai penggugur dosa-dosanya atas kemaksiatannya. Tapi ketika musibah itu terkena kepada ahli ibadah, orang-orang yang baik, maka bisa kita katakan musibah itu bukan untuk menggugurkan dosanya, karena dia ahli ibadah, orang baik. Mungkin musibah itu sebagai peninggi derajatnya. Jadi tidak harus musibah itu karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi boleh jadi orang itu salah, tapi tidak kena dosa. Boleh jadi orang itu tidak melakukan kesalahan, tapi kena musibah. Semua sudah takdir dari Allah SWT. Yang pasti, kita harus husnudzon. Yang pasti kita harus berbaik sangka bahwa semua musibah pasti mengandung kebaikan. Kalau memang kita sering melakukan dosa, musibah itu sebagai penghapus dan penggugur dosa. Tapi kalau kita selalu maksiat, musibah itu menjadi penghapus,
Tapi kalau kita ahli ibadah, kena musibah itu insya Allah menjadi peninggi derajat. Itulah makna wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang membuat kamu salah tidak menyebabkan musibah. Begitu juga wa ma asabaka, apa yang kena musibah kepadamu lam yakum liyukhti'aka, bukan karena sebab, mungkin karena kesalahanmu. Jadi salah tidak selalu identik dengan musibah. Ya, ini tentunya perlu ditekankan, tidak setiap orang kena musibah itu sebagai kesalahan dia. Boleh jadi dia sudah melakukan kebaikan tapi tetap kena musibah, karena itu adalah takdir, dan takdir Allah selalu mengandung hikmah. Dan ketahuilah Allah itu lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ketika seseorang kena musibah, bukan berarti Allah benci, tetapi menunjukkan sayangnya Allah. Boleh sayangnya Allah itu berbentuk menghapus kesalahan-kesalahannya, boleh jadi musibah itu sebagai peninggi derajatnya. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu akan diperoleh dengan jalan kesabaran. Ketahuilah anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita bersabar. Ketahuilah pertolongan itu diperoleh dengan kesabaran. Artinya kalau kita mau ditolong oleh Allah, jangan tergesa-gesa, jangan tidak sabar, tapi sabarlah. Sampai-sampai Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersabar di dalam menjalankan apapun, insya Allah pada akhirnya diberikan kemenangan. Tidak mungkin orang itu merasakan kenikmatan tanpa kesabaran. Tidak mungkin orang itu memperoleh kemenangan tanpa kesabaran. Jadi memang wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Memang kadang-kadang orang tidak sabar dengan kata-kata sabar ini. Memang sabar itu sesuatu yang luar biasa. Orang Arab sering mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi wa akibatu ahla minal asali. Sabar itu bagaikan jadam pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Jadi insya Allah dengan kita bersabar dalam menjalankan hidup ini, sabar dalam ibadah, sabar ketika kena musibah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita akan memperoleh kemenangan. Maka Nabi bilang, wa'lam anna nasra ma'as sabr, dan yang terakhir ditutup, wa annal faraj ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Ini luar biasa nasihatnya. Wa annal faraj ma'al karb. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Wa annal faraj ma'al karb, kata Rasulullah. Pasti sungguh jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Artinya di dalam kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada kita, kalau mau bahagia, sabarlah. Karena kemenangan itu ada pada kesabaran. Dan kesulitan apapun yang kau dapati, pasti ada jalan keluarnya. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Di sini dengan kalimat ma'a. Wa anna ma'al usri yusra dalam hadis ini. Dan sungguh bersama ma'a. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak ada kata-kata setelah, tapi yang ada ma'a. Ma'a artinya bersama. Kalau ba'da itu artinya setelah. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kemudahan itu selalu mendampingi kesulitan. Jalan keluar selalu mendampingi dalam permasalahan. Pertolongan selalu berdampingan dengan kesabaran. Insya Allah, Allah jadikan kehidupan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Begitu juga nanti saat kita meninggal, Allah selalu mengiringi, menyelimuti, menaungi kehidupan akhirat kita dengan kebahagiaan dan keselamatan. Semoga semua musibah yang menimpa kita bukan karena kemaksiatan kita, tapi itu sebagai peninggi derajat kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran dan pertolongan, serta Allah berikan kepada kita jalan keluar dari berbagai macam kesulitan kita.
Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah hadis yang luar biasa. Sebenarnya ini hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih ini sangat panjang dijelaskan oleh para ulama. Tapi karena memang keterbatasan waktu, kita hanya membaca secara singkat tentang makna hadis ke-19 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Semoga apa yang kita baca ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sesi pertama untuk bisa kita sampaikan. Silakan Saudara Siddiq untuk dipandu kembali. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung atau melalui chat Zoom ya. Mungkin izin Ustadz, izin menanyakan sesuatu juga Ustadz terkait dengan nasihat Ustadz. Tadi disampaikan di awal terkait dengan nasihat kepada orang tua gitu kan, atau kepada orang yang lebih tua gitu ya. Izin Ustadz kalau saya berpandangan itu ya, ketika kita diberikan nasihat secara lisan Ustadz oleh seseorang, tetapi ternyata apa yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Ustadz gitu. Jadi ketika seorang A itu memberikan nasihat, kamu nggak boleh gini, tapi beliaunya malah melakukan hal tersebut gitu kan. Nah, dengan hal tersebut saya kadang berpandangan Ustadz, ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain gitu, apakah tidak sebaiknya kita memberikan contoh terlebih dahulu Ustadz ya? Gitu, karena saya termasuk orang yang sungkan Ustadz untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang lain Ustadz. Jadi saya lebih memilih, udah kita lakukan apa yang menurut kita baik, supaya orang di sekitar kita itu bisa menyontoh gitu Ustadz, tanpa harus kita menyampaikan secara lisan gitu, secara langsung kepada yang bersangkutan. Nah ini pertanyaannya, apakah, ada ketentuan Ustadz yang lebih utama kita memberikan nasihatnya secara lisan, atau kita memberikan nasihatnya secara contoh Ustadz, yang lebih utama Ustadz? Mungkin itu Ustadz dari saya Ustadz, terima kasih Ustadz. Iya, memang di dalam berdakwah itu kata ulama ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Ya, apa itu dakwah bil lisan? Yaitu dengan ceramah, memberikan nasihat, mengajar. Itu adalah apa dakwah bil lisan. Ada yang kedua, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan praktek. Kalau tadi dengan teori, ini adalah praktek. Maka kata para ulama, ad-da'watu bil hal antaku min ad-da'wah bil lisan. Dakwah dengan hal itu afsah, lebih fasih, lebih mengena daripada dakwah dengan lisan. Jadi memang kalau kita lihat hadis-hadis dari Rasulullah, itu hadis Rasul itu ada hadis kauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada sifat khalqiyah dan khuluqiyah. Ada hadis yang berbentuk perbuatan, ada hadis yang berbentuk perkataan, ada hadis yang berbentuk ketetapan, ada hadis yang berbentuk sifat, sifat pribadi, perilaku dan juga fisik. Kalau kita kumpulkan hadis, bandingkan ya, kalau kita compare antara hadis perkataan dan perbuatan, maka yang lebih banyak ternyata adalah hadis perbuatan dibanding perkataan. Ini menunjukkan bahwa dakwah dengan perbuatan itu lebih ditekankan dibanding dakwah dengan lisan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada uswah. Uswah itu adalah suri tauladan. Suri tauladan itu bukan perkataan, tapi perbuatan. Katanya ulama, suri tauladan itu bentuk perbuatan. Jadi dakwah utama sebenarnya adalah perbuatan. Kita lihat dakwah Nabi berhasil itu bukan dari perkataan Nabi, tapi dari perbuatan Nabi. Mereka tertarik dengan perilaku Nabi, akhlak Nabi, kejujuran Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah bilhal itu lebih. Nah, maka kita apalagi melihat kondisi sekarang, kalau ada orang yang melakukan kesalahan di depan kita, mungkin maaf berkata yang kotor atau bersikap yang tidak baik, ya, melanggar aturan Allah. Saya mau tegur, waduh, kadang-kadang ya maaf, saudara sendiri saja belum tentu nerima, apalagi orang lain. Belum lagi kalau sudah tua, marah ada, bukan nerima. Maka saya lebih ambil toriko atau jalan dakwah dengan bilhal, dengan contoh. Itu tentunya lebih pas. Dan itu memang yang dianjurkan. Itulah yang namanya dakwah bilhal, dakwah bil hikmah. Mungkin pernah kita ceritakan dulu ketika Al-Hasan dan Hussein sedang berwudu. Waktu dia mau berwudu atau sedang berwudu,
Dia lihat di sebelahnya itu ada seorang bapak tua yang wudunya tidak bagus. Wudunya banyak salah. Maka di stop sama Hasan dan Hussein. Wahai bapak, saya berselisih dengan adik saya nih, kata Hasan. Dengan Sayyidina Hussein saya berselisih. Mana yang lebih baik wudunya? Menurut dia, dia yang lebih baik. Menurut saya yang lebih baik. Bagaimana bapak jadi juri? Tolong jurikan saya, lihatkan saya mana yang lebih baik di antara berdua kami. Lalu mereka berwudu satu persatu, diberikan contoh, dan akhirnya orang tua itu bilang, keduanya bagus. Yang kurang bagus saya ternyata salah wudu. Ini yang benar. Karena dia mengajarkan dengan dalil-dalil yang jelas sambil dipraktekkan. Nah itulah nasihat-nasihat yang lebih mengena dibanding maaf dengan lisan. Memberikan nasihat dengan lisan itu bahasa kita lebih banyak nggak diterima, belum lagi kadang-kadang di masa sekarang kalau kita nasihat malah dianggap benci. Kita nasihatin malah dianggap kita ini sentimen dan seterusnya. Padahal manahabbaka nasahaka. Kata orang-orang Arab mengatakan, siapa yang menasehatimu berarti dia itu mencintaimu. Tapi kadang-kadang nasihat itu tidak dikatakan sebagai tanda cinta, malah sebagai tanda kebencian. Maka bagus. Tadi saya rasa malah itu cukup untuk kita memberikan contoh. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya contohkan diri kita, insya Allah akan jadi dakwah untuk orang yang ada di rumah kita terutama, dan juga yang di luar. Wallahu a'lam bishawab. Justru itu malah bagus, contohkan. Tapi kadang-kadang ada yang dicontohkan tidak mengena. Waktu dicontohkan dia tidak merasa dinasihati. Maka boleh dengan cara hikmah kita nasihati dengan perlahan. Kalau memang memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah atas materi yang disampaikan, jawabannya juga. Mungkin izin Ustadz, kami coba tawarkan satu kali lagi ya kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan, atau mungkin bisa melalui chat Zoom, kami juga akan bacakan. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit ya sebelum jam 8. Ya, gimana para jamaah? Ada pertanyaan? Atau mungkin izin Ustadz, satu lagi Ustadz, sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini Ustadz. Mungkin terkait tadi Ustadz, bagaimana cara kita atau tips Ustadz ya terkait kita agar selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Mungkin kadang saya juga merasa ketika kita dapat ujian ya, saya dapat ujian atau mungkin ada hal yang kurang berkenan gitu Ustadz. Itu kadang merasa Allah tidak sayang dengan saya gitu Ustadz. Kira-kira bagaimana tipsnya gitu untuk menjaga agar kita selalu berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustadz satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri pengajian kita pada malam Baik, Ustadz. iya, memang hal-hal seperti ini kadang terjadi pada diri kita, bukan hanya kepada antum, pada kita semua. Kadang terjadi sepertinya kok Allah memberikan saya musibah seperti ini. Apakah Allah tidak sayang atau mungkin Allah kurang sayang atau itu kadang ada timbul seperti itu. Dan ini adalah hal yang memang suka terjadi. Tapi ketika kadang-kadang ketika kita diberikan nikmat, kadang-kadang pun kita lupa kepada Allah. Bukan kita menganggap ini nikmat dari Allah, tapi ini karena usaha saya, karena ikhtiar saya. Jadi memang kadang-kadang dilupakan Allah saat senang atau saat susah. Maka untuk mengingat itu semua, yang pertama tentunya kiatnya harus tauhidnya kita mantapkan. Tauhid ini, tauhid yang seperti tadi dikatakan idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Lau jama'atil ummah ala an yanfa'uka, dikatakan di situ seandainya semua orang akan memberikan manfaat kepada kamu, tidak akan bisa memberikan manfaat. Jadi bab-bab tauhid seperti ini. Bab tauhid ini harus kita kuatkan. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi kebahagiaan dan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita ketahui. Yang kedua, harus diketahui juga memang jalan-jalan seperti ini harus diketahui lewat dalil. Nah, seperti tadi, bahwa Allah itu sayang seperti atau lebih sayang seorang ibu kepada anak.
Allah sayang kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka tidak mungkin Allah memberikan musibah kepada saya. Sebagaimana orang tua saya tidak mungkin menyulitkan saya, maka Allah tidak mungkin ingin menyulitkan. Pasti ada sesuatu yang kita bisa lihat sisi baiknya. Ketika ibu saya memarahi saya tidak berkeyakinan ibu saya itu memarahi saya itu karena benci. Boleh jadi ketika bapak saya memarahi saya, saat itu saya merasa bapak saya nggak sayang, ibu saya tidak sayang. Tapi setelah berjalan waktu, oh ternyata wajar dulu ibu marahi saya begini-begini. Kalau tidak saya akan begitu. Nah, kadang-kadang memang di saat kena musibah itu ada rasa Allah tidak sayang. Tapi setelahnya baru akan diketahui, oh ternyata ini loh hikmah kenapa saya sakit dan seterusnya. Jadi bahasa kita yang pertama kuatkan tauhid, yang kedua nilailah apa yang Allah berikan kepada kita itu nanti setelahnya. Saat itu sabarkan saja. Hanya yakini ini ada hikmah. Ini ada hikmah. Dan hikmah itu akan diketahui nanti pada akhir-akhir kita akan ketahui hikmah dari sebuah musibah. Nah itu tentunya. Dan itu tidak bisa dengan ilmu biasa, tapi dengan praktek, dengan dipraktekkan, dengan berjalan, insya Allah dengan pembelajaran yang sering berhusnudzon kepada Allah, akan timbul nanti keyakinan semua yang menimpa kita adalah kebaikan yang ditandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan rukun iman ini kan kita percaya al-imanu antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu harus kita kuatkan tentang rukun imannya. Nah, memang kalau orang yang tidak kuat iman, wah kita akan banyak mengucapkan atau meyakini sesuatu yang tidak bagus. Badar juga harus kita yakini dengan kata Rasulullah, jika orang kena musibah, lalu dia bersabar, mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan ganti dari musibah yang menimpanya dengan yang lebih baik. Nah ini sekali lagi tidak bisa kita timbulkan, kecuali dengan lewat jalur tauhid, lewat jalur hadis-hadis Rasulullah dan syariat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Mungkin satu lagi Ustaz, sebelum kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu dan kami izin informasikan kepada para jamaah, insya Allah pekan depan tanggal 27 Februari kita akan mengadakan kajian tematik terkait dengan fikih puasa dan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan Ustadz Abdurrahman Assegaf LCMA juga. Kemudian selama bulan Ramadan, insya Allah bulan depan kita akan menghadirkan kajian tematik setiap pekannya di bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan ada 4 kajian dengan tema-tema yang menarik. Mungkin itu Ustaz dari saya, Ustaz. Mohon berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi salah satu sebab Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan musibah yang sedang menimpa kita, keluarga saudara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga musibah-musibah yang menimpa kita, keluarga kita semua dijadikan sebagai penggugur dosa dan peninggi derajat kita semua. Dan semoga Allah selalu memberikan takdir yang baik untuk kita agar kita bisa beribadah dengan sempurna seperti yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda wa min du'ain la yasma' bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu pada Ustadz yang telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan pada pagi hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih pada para jamaah yang telah mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam Jazakallah khair Mas warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.